Sugeng dalu rahayu dari timur ngawan. Del kumandel Gendewati. Di dalam sebuah narasi kehidupan, kepercayaan spiritual dan kesadaran spiritual selalu menggaungkan manunggaling kawula kalawan gustinya. Gusti yang dimaksud adalah bagus-bagusing ati kang sinuci. Ketika kita berbicara tentang sifat dari Gusti itu sendiri adalah sifat yang tak terbatas, tidak terikat antara ruang dan waktu. Ketidakterikatan antara ruang dan waktu itu susah untuk dipahami. Nah, kakakmu Selpringsil mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai sang kinasih, di mana selalu mewedar wejangan-wejangan tentang kesucian, tentang ketenangan. Tetapi kalau yang melihatnya tidak sinkron, di mana letak kemanunggalannya? Pertanyaan yang kepadamu, Del Kumandel Gendewati. Di manakah letak kemanunggalannya? Kemanunggalan sejatinya. Di dalam sebuah kehidupannya, adikmu Selpringsil masih terikat ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah material, terikat fulus, good fulus, good life, good fulus, good life, no fulus, no life. Jadi Selpringsil apakah sudah Wisnu wis manunggal? Karena Sang Hyang yang tadi yang katakan tidak terikat oleh waktu maupun ruang. Selpringsil lupa bahwa semesta adalah the creator juga, terlibat dalam kehidupan setiap manusia. Apakah semesta peduli jika engkau tidak mengikuti frekuensinya, dimensinya? Pun tidak peduli. Semesta tidak akan peduli whether, whenever, apakah engkau akan mengikutinya atau tidak. Itulah yang terjadi ketika frekuensi dinaikkan. Indikatornya sudah jelas, adanya getaran-getaran, blak-blik-bluk, war-wir-war, angin, guncangan gempa, air, jelas indikatornya. Itulah semesta membuktikan kepadamu, telah dibuktikan bahwa aku berubah, aku akan memperbaiki diri. Lalu, apakah engkau sudah manunggal dan sudah memperbaiki diri dengan tidak terikat oleh ruang dan waktu? Kadang-kadang yang mikir,
dengan sel Pringsil yang katanya sudah manunggal tapi masih terikat oleh ruang dan waktu material. Tidak sinkron. Tidak sinkron sama sekali. Kenapa Eyang tidak melakukan monet dan hanya untuk cucunya Eyang? Karena Eyang berharap yang bisa mengikuti frekuensi semesta. Begitu juga yang terjadi. Contohnya, ketika bangsa suku yang ada di pedalaman Kalimantan waktu itu sedikit ada konflik, meskipun itu sudah menjadi masa lalu, tetapi hanya sedikit mengambil dari pelajaran bahwa semesta itu berulang-ulang, tidak ada yang baru. Ketika konflik sama suku yang lain, itu karena roh leluhurnya masuk dan membalaskan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Raden Wijaya saat itu berantam melakukan peperangan dengan Tartar Mongolian. Mongolian selesai karena dibantu Trunajaya. Dan keturunannya dari Mongolian Tartar itu masih ada di seputaran daerah itu, sehingga roh leluhurnya masuk ke dalam keturunannya. Sehingga terjadilah waktu itu peristiwa yang luar biasa. Ya, mohon maaf yang tidak bermaksud untuk menceritakan kembali, tetapi disitulah evolusi reinkarnasi itu ada, dan semesta berubah dimensi itu ada, dan semesta mengubah frekuensinya itu ada. Lalu kalau kita balik ke masa yang lebih jauh dengan Lemurian dan Atlantis, kehancuran Lemurian karena adanya Atlantis. Menurut kedangkalan spiritual yang gak tahu, yang bukan orang yang ahli sejarah, tapi siapakah yang bisa menceritakan sejarah dengan tepat tanpa ada kesalahan? Kalau menurut Plato, Atlantis ada di sini, Nusantara. Tetapi menurut kedangkalan spiritual yang bodoh dan dangkal, kita ini adalah Lemurian. Yang dulu pernah membahasnya, udah lama, udah 2 tahun yang lalu, tentang Lemurian dan Atlantis. Tetapi kebijaksanaan, kebaikan, ajaran-ajaran budi leluhurnya yang ada di Lemurian tidak akan pernah hilang. Atlantis datang dengan wejangan-wejangannya. Sesudah itu mulailah adanya tsunami besar-besaran menghancurkan Atlantis dan Lemurian beserta teknologi kemajuan yang tinggi. Nah, awal mula masuknya Atlantis ke Lemurian adalah dengan wejangan-wejangan.
wejangan-wejangan, di mana wejangan itu hanya percaya pada satu ajaran di mana sumber kebaikan ya ajaran itu. Nah, Til Kumandil dan Silpringsil, apakah kita akan mengulangi spirit-spirit masa lalu yang bereinkarnasi? Apakah kita akan mengulangi kehancuran Lemurian Atlantis itu? Semuanya ada di tanganmu, cucuku. Ketika engkau bisa melakukan kemanunggalan, kesejatian, ketulusan, maka tidak akan ada evolusi kehancuran. Nah, jangan tergesa-gesa menganalisa perkataan yangmu ini, Til Kumandil, karena ini hanya berdasarkan dari kedangkalan spiritual. Tetapi pahamilah maknanya, pahamilah secara strukturnya. Rahayu, rahayu. Apakah semesta akan mengajakmu untuk berubah? Semesta tidak akan peduli kau mau berubah, kau mau tidak. Til Kumandil, Gendewati dan Silpringsil, sakarmu. Kamu tidak berubah pun tidak mempengaruhi perputaran reinkarnasi, pembaruan, peningkatan frekuensi, hibernasi, dimensi semesta. Kamu ikut, silakan, tidak silakan. Tapi inkarnasi tentang yang dahulu kala akan terulang kembali. Makanya tidak ada evolusi lagi, tidak ada yang baru yang katakan. Jadi engkau paham maksudnya yang sekarang. Waspada dengan ketakutan. Ya, mungkin hanya itu wejangan yang rahayu yang mau holiday dulu, tidak membuat wejangan untukmu dulu karena mengembalakan Pedit Nogo Gini. Ya, terserah si Pedit mau kemana. Yang hanya menungganginya saja untuk terbang liburan, menghabiskan waktu sebelum yang bekerja menjadi kulba, kembali ke asal kuli bangunan. Rahayu.